koefisien reaksinya 1 berbanding 2 ya. Jadi untuk konsentrasi Ca2+ ya, itu adalah 1/2 dari 0,0175 molar. Maka para siswa sekalian, kita lanjut ke soal nomor 16 ya. Pembahasan soal kimia KSN tingkat kabupaten ya. Untuk persiapan awal ya menghadapi Olimpiade Kimia KSN 2023 ini ya. 2022-2023 ini ya. Kita baca dulu soalnya. Larutan aqueous asam hipoklorit HClO adalah elektrolit. Partikel apa saja yang dihasilkan dalam larutan aqueous HClO? Nah, ini perhatikan HClO ya. HClO ya. Ini adalah elektrolit, tapi elektrolit lemah ya. Nah, kalau di dalam aqueous, di dalam air ya, dia akan terurai menjadi ya, H+ ya ditambah ClO- ya. Nah, ini sisi pertama, ini sisi kedua. Karena di elektrolit lemah, tidak semua ini terurai menjadi H+ dan HClO-. Jadi ada juga dalam larutan nanti tertinggal HClO. Nih. Jadi dalam larutan nanti akan ada 3 macam spesies. Yang pertama HClO, yang kedua H+, yang ketiga ClO-. Karena dia elektrolit lemah, tidak terurai sempurna dia. Berarti jawabannya adalah A, B, C. Berarti jawabannya adalah D ya, karena ini yang 3 spesies. Begitu untuk soal nomor 16, mudah kan? Kita terus ke soal nomor 17. Nomor 17, dalam reaksi BF3 ditambah NH3 terbentuk F3B NH3 ya, maka BF3 bertindak sebagai apa? A. Basa Arrhenius, basa Lewis, asam Bronsted, asam Lewis, atau tidak ada jawaban. Kita lihat ya. Sini ada teori nih. Nah, perhatikan. Kalau Arrhenius katanya asam itu zat yang dalam pelarut air bisa melepaskan ion H+ ya. Contoh ini ya. Tapi kalau Bronsted Lowry yang asam itu donor proton. Kalau basa akseptor proton. Kalau Lewis itu yang dikatakan asam adalah akseptor ya, akseptor elektron bebas. Jadi akseptor itu penerima ya, yang menerima pasang elektron bebas itu katakan asam ya, yang memberi basa. Nah, itu aja bedanya ketiga ini. Dan kita coba lihat di sini ya. Kita coba melihatnya satu persatu ya. BF3 ya, BF3 ditambah NH3 terbentuk F3B ya. Nah, ini elektronnya NH3. Nah, perhatikan ya. Kita perhatikan ya. N ini elektron valensnya ada 5 ya. Dipakai oleh H3 sehingga ini 2. Jadi yang 2 ini yang punya adalah N. Ya. Yang 2 ini adalah punya N ya. Jadi N menyumbangkan elektron kepada F3B ini ya. Ini N punya yang ini nih ya. Karena N yang punya, karena NH3 yang punya, berarti NH3 ini menyumbang pasang elektron bebas ke F3B sehingga dia bisa membentuk ikatan ini. Jadi elektronnya berasal dari NH3 satu pasang. Jadi ini menyumbang sepasang elektron ya, menyumbang ya. Berarti kalau dia menyumbang berarti dia donor gitu ya. Donor elektron bebas ya. Kalau berarti ini dia akseptor dia ya, menerima. Dia menerima sini nih. Ini memberi. Nah, kalau memberi elektron yang ditanya sini adalah BF3. Berarti BF3 menerima pasang elektron bebas. Menerima pasang elektron bebas, ini akseptor ini menerima nih pasang elektron bebas, berarti dia asam tuh, asam Lewis. Ini Lewis ya. Di F3B ini adalah asam Lewis. Mana asam Lewis? Basa asam. Ini dia ya, gitu aja caranya menjawabnya. Nah, diperhatikan dulu ya, karena elektron yang sepasang ini adalah
elektron dari N ya. Karena N itu 5 elektron valensinya. Mudah kan? Oke, kita lanjut ke nomor 18. Kita lanjutkan dengan nomor 18. Pada temperatur 25 derajat Celcius, nilai konsentrasi ionisasi air atau Kw adalah 1,01 kali 10 pangkat minus 14. Sedangkan pada suhu 50 derajat Celcius, nilai Kw itu menjadi 5,48 kali 10 pangkat minus 14. Pada temperatur 50, pH air berapa? Ini pertanyaannya. Nah, perhatikan ini ada rumus Kw ya, yaitu konsentrasi H+ dikali konsentrasi OH-. Kita coba menghitungnya ya. Kw konsentrasi H+ dikali konsentrasi OH-. Jadi kita coba ya. Apabila konsentrasi OH dengan H+ ini sama, maka dapat ditulis Kw sama dengan H+ ya kuadrat ya. Nah, H+ kuadrat konsentrasinya atau H+ saja bisa kita cari dengan akar Kw. Akar Kw itu yaitu Kw tadi 5,48 kali 10 pangkat minus 14 kan. Nah, ini kalau kita cari akarnya dapatnya adalah 2,34 ya kali 10 pangkat min 7. Nah, molar ya. Ini ya. Ini H+, ini konsentrasinya ya. Nah, setelah dapat tentu bisa kita cari pH-nya ya. Setelah dapat konsentrasi H+ ya, yaitu min log 2,34 kali 10 pangkat min 7 ya. Yaitu 7 kurang log 2,34 ya, sama dengan kira-kira 6,63 ya. Ini artinya apa? Kurang dari 7 ya. Kurang dari 7 berarti jawabannya adalah A ya. Jadi pH-nya pada suhu 50 derajat adalah kurang dari 7. Demikian untuk soal nomor 18. Kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk nomor 19, bila ke dalam larutan asam asetat Ka-nya 1,8 kali 10 pangkat min 5 ditambahkanlah garam natrium asetat padat. Nah, ya. Ke dalam larutan asam ditambahkan garam natrium asetat ya. Natrium ini kan basa kuat ini ya. Basa kuat nih ya. Apa yang terjadi? Larutan panas, pH lautan tetap tidak berubah. pH lautan akan turun, pH akan naik. pH tidak dapat diramalkan. pH naik karena basa kuat kan? Nah, ini jawabannya. Jadi basa kuat ini menyebabkan konsentrasi OH-nya naik ya, atau pH-nya akan makin naik dia. Baik, kita lanjutkan dengan soal nomor 20. Larutan jenuh kalsium hidroksida mempunyai pH 12,25 ya. Berapa konsentrasi Ca ya? Ca nih ya. Ini ditanya dalam larutan tersebut. Nah, kita coba menghitungnya ya. Di mana pH ya, ini sudah kita pelajari ini, pH ditambah pOH itu jumlahnya 14 ya. pH-nya itu ada 12,25 ditambah pOH, hasilnya 14. Maka pOH saja dapatnya 1,75 ya. Ya. Kemudian kalau OH, kita hitung OH-nya adalah 10 pangkat min 1,75 ya. Hasilnya adalah 0,0175 molar ya. Ini OH ya. Sedangkan yang ditanya adalah Ca2+. Nah, koefisien reaksinya 1 berbanding 2 ya. Jadi untuk konsentrasi Ca2+ ya, itu adalah 1/2 dari 0,0175 molar. Maka hasilnya adalah 8,5
kali 10 pangkat min 3 molar ya. Jadi kini kuncinya adalah C ini C kuncinya ya. Sudah ada kuncinya C ya. Jadi jawabannya adalah C. Demikian para siswa untuk nomor 20. Terima kasih.